Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan kami kelompok 4. Kali ini kami akan membahas asesmen psikologi klinis. Saya Andisti, bersama rekan saya Araninda Naraswati dan juga Monica Octavia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas asesmen psikologi klinis. Asesmen dapat disebut dengan pengiraan, di mana proses pengumpulan datanya menggunakan aras mikro dan juga aras makro. Aras mikro sendiri adalah beberapa rangkaian tes psikologi yang digunakan, sedangkan aras makro yaitu pengumpulan data yang dapat digunakan dari berbagai sumber. Dalam asesmen psikologi klinis, pengumpulan datanya menggunakan 3 metode. Yang pertama, pengamatan, yang kedua, wawancara, dan yang ketiga, tes psikologi. Pengamatan adalah metode yang selalu digunakan dalam semua ilmu pengetahuan, mulai dari panca indera manusia ataupun menggunakan pengamatan yang sudah pernah diterapkan. Bentuk pengamatannya sendiri, ada bentuk pengamatan yang sederhana, yaitu dengan menggunakan pencatatan pengamatan pada saat turun langsung ke tempat penelitian. Ada juga bentuk pengamatan yang lebih tepat dan akurat, dengan menunjukkan alat seperti perekam audio ataupun video. Adapun tujuan pengamatan dalam asesmen psikologi klinis, yaitu untuk mengumpulkan informasi yang tidak diperoleh dari metode lain, dan juga untuk melengkapi data lain sebagai pendekatan pengiraan asesmen ganda. Contoh berbagai pengamatan. Pada pengamatan klinis, dapat digunakan untuk meneliti di mana pengamat akan memilih individu, perilaku sekelompok, atau peristiwa dalam suatu periode waktu yang akan menjadi fokus pengamatan. Pengamatan rumah sakit. Dalam buku Nizil Betsin, ditulis suatu contoh sistem pengamatan rumah sakit, yaitu IMPS. Skala ini luas, digunakan oleh teknisi rumah sakit jiwa yang mengamati dan juga mewawancarai pelayanan pada situasi tertentu di lembaga. Pengamatan naturalistik memberi peluang pandangan yang akurat tentang perilaku yang diamati tanpa ditutupi oleh kesadaran dari pelayanan atau usaha untuk memberikan kesan tertentu. Pengamatan sekolah, yaitu keinginan untuk mengamati perilaku anak-anak untuk tujuan klinis yang telah menelurkan sejumlah sistem yang akan digunakan pada sekolah tersebut. Pengamatan rumah. Pengamatan rumah yaitu sistem penempatan pengamat terlatih dalam area pelayanan untuk 1 dan 2 jam. Biasanya dilakukan sesaat sebelum makan malam. Pengamat menghindari interaksi dengan keluarga tersebut dan berkonsentrasi pada pencatatan perilaku suatu anggota pada waktu periode 5 menit dan terus-menerus. Pengamatan orang dalam. Penggunaan orang dalam sebagai pengamat perilaku anak-anak klinis merupakan tujuan biasa. Tetapi untuk orang dewasa dengan tujuan klinis tidak biasa dilakukan, tetapi bukan berarti tidak dikenal. Pengamatan diri, yaitu dalam situasi klinis dan penelitian, pelayanan diminta untuk mengamati dan mencatat perilaku diri mereka sendiri. Prosedur ini dinamakan pengamatan diri karena biasanya dilakukan oleh orang dewasa, meskipun beberapa anak kecil yang senang mencatat juga dapat berhasil melakukannya. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara terbagi menjadi 2, wawancara mikro dan wawancara makro. Wawancara mikro adalah wawancara per orang yang digunakan sebagai metode untuk memahami individu, tujuannya untuk klinis, penelitian, maupun seleksi dalam organisasi. Dan wawancara makro adalah wawancara yang membutuhkan per orang dan per kelompok bergantung dengan tujuannya. Bentuk-bentuk wawancara ada wawancara klinis, wawancara personalia, wawancara penelitian, wawancara perilaku, dan wawancara kelompok. Wawancara klinis adalah salah satu prosedur yang amat penting dalam penelitian mengenai individu.
Biasanya kasus dirujuk oleh disiplin lain seperti dokter umum, dokter spesialis dalam penyakit, psikiater, organisasi, perusahaan, sekolah, dan polisi. Wawancara personalia. Wawancara personalia adalah prosedur penilaian yang banyak dipakai untuk tujuan seleksi tenaga kerja. Selain itu, wawancara juga bisa dipakai untuk mengevaluasi personalia secara periodik atau untuk menentukan promosi. Wawancara penelitian. Wawancara ini biasanya lebih tersusun dan terfokus. Bentuk dan isinya ditentukan oleh tujuan riset, bukan oleh kepentingan subjek. Lalu, wawancara perilaku. Wawancara perilaku sangat khusus karena lebih fokus pada perilaku yang akan ditinggalkan atau dikurangi. Tujuannya adalah untuk menganalisis fungsional dalam wawancara perilaku. Yang perlu diketahui adalah anteseden atau peristiwa yang mendahului perilaku yang akan diubah. Lalu yang terakhir ada wawancara kelompok. Wawancara kelompok atau DKT banyak digunakan. Metode ini dikembangkan justru oleh orang-orang pemasaran untuk bidang industri. Pada awalnya, moderator dalam teknik ini sering terdiri atas klinis sehingga fokus pada psikodinamika pembeli. FGD seperti juga terapi kelompok yang tentu saja telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dapat digunakan untuk mengungkapkan motivasi yang mendasari perilaku pembeli. Di bidang pemasaran, DKT juga untuk mengumpulkan pendapat tentang suatu produk. Saking lamanya narator yang lama menjadi lelah karena menunggu mereka mengganti narator yang baru. Pengukuran psikologi dapat berupa berbagai skala yang dibakukan penggunaannya. Apabila skala tersebut sudah menjadi suatu kesatuan terbakukan berikut norma penggunaannya, maka kesatuan itu dapat disebut tes psikologis. Pengukuran psikologis pada aras mikro dan makro. Pada aras mikro, tes psikologis banyak dibutuhkan dan digunakan. Istilah tes mengandung unsur pemeriksaan dan pengujian, seperti tes-tes lain baik tes fisik, tes laboratorium, tes prestasi, maupun tes bakat. Tes psikologis juga berguna untuk membantu mengambil keputusan. Pada aras makro, psikologi klinis akan banyak menggunakan pengukuran psikologis dengan unit analisis suatu masyarakat, lembaga, organisasi, jejaring sosial, jejaring kerja lokal dan global. Biasanya pengukuran psikologis disusun berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang telah dilaksanakan sebelumnya. Selanjutnya ada tes untuk mengukur psikologis. Yang pertama ada tes objektif. Tes objektif masuk ke dalam tes intelijensi. Tes intelijensi sendiri ada berbagai macam, ada yang diberikan secara individual dan ada yang diberikan secara kelompok. Dan yang kedua ada tes kepribadian. Tes kepribadian yang objektif bisa digunakan untuk mengevaluasi fungsi kognitif, afektif, dan konatif. Yang ketiga ada skala kepribadian UGM. Bagian psikologi klinis, Fakultas Psikologi UGM telah mengembangkan skala kepribadian yang bisa digunakan untuk menentukan diagnosis, kecenderungan patologis seseorang, dan gambaran umum kepribadian. Yang terakhir ada tes proyektif. Tes proyektif biasanya menggunakan stimulus yang tidak jelas dan tugas yang tak berstruktur. Tes proyektif biasanya diberikan secara individual untuk tujuan seleksi dan riset. Lalu tes ini telah dicoba menggunakan dengan slide atau gambar yang diperbesar dan dikenakan pada kelompok. Perjalanan kita selesai.